Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke dalam inti materi pembelajaran kali ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurul Utami dengan NIM 22811334076. Saya dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas B, Universitas Negeri Yogyakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Etika Profesi Administrasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Hanafi, SAPMSI, dengan judul Etika Berkomunikasi. Kalian semua pasti pernah mendengar istilah komunikasi, bukan? Dan yang sedang kita lakukan saat ini termasuk dalam kegiatan komunikasi loh, walaupun secara tidak langsung. Nah, sebenarnya apa itu komunikasi? Komunikasi sendiri merupakan aktivitas dasar bagi seorang manusia. Mengapa dikatakan aktivitas dasar? Karena sebagai seorang makhluk sosial, manusia perlu berkomunikasi agar dapat menjalin hubungan antar sesama. Maka dari itu, komunikasi dikatakan penting karena dengan berkomunikasi kita dapat menyalurkan ide, informasi, pendapat, dan lain-lain kepada orang lain. Ternyata ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi, yaitu bahasa dan sikap. Penggunaan bahasa dan sikap yang baik akan mudah diterima oleh lawan bicara. Selain itu, penggunaan bahasa dan sikap yang baik, lawan bicara akan lebih memperhatikan dan menghargai kita sebagai pembicara. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah peranan bahasa dalam komunikasi. Jadi, bahasa dalam komunikasi merupakan salah satu aspek penting dalam berkomunikasi sendiri, yaitu bahasa merupakan syarat utama dalam berkomunikasi. Karena penggunaan bahasa mampu memperlancar suatu hubungan antar individu dengan individu lainnya. Oleh karena itu, sebelum berkomunikasi, kita harus serta-merta memperhatikan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Selanjutnya, peranan bahasa dalam komunikasi yang kedua adalah sebagai alat kontrol sosial. Untuk lebih mengetahui atau lebih memahami peranan bahasa sebagai alat kontrol sosial, di sini saya akan memberikan contoh. Di sini terlihat bahwa ada dua bapak polisi yang sedang menegur pengguna jalan. Misalnya nih, bapak polisi tersebut menegur dengan kata-kata atau bahasa-bahasa yang kasar. Maka si pengguna jalan akan memberikan reaksi yang sama kasarnya. Sebaliknya, jika bapak polisi ini menegur dengan cara yang baik dan lemah lembut, maka si pengguna jalan juga akan menerimanya dengan lebih baik. Oleh karena itu, dalam menegur seseorang perlu digunakan bahasa yang baik agar orang tersebut dapat mengerti dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Jadi, dari contoh tersebut yang dimaksud bahasa sebagai kontrol sosial yaitu bahasa yang baik dapat memberikan pengaruh yang lebih berimpact pada lingkungan masyarakat daripada penggunaan bahasa yang kasar cenderung tidak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Materi selanjutnya adalah penerapan etika dalam berkomunikasi. Seperti yang kalian ketahui, etika dalam berkomunikasi sangatlah banyak. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 etika dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah jujur dalam berkata. Dengan adanya kejujuran dalam setiap kata maupun kalimat yang kita sampaikan itu akan membuat orang lain lebih percaya kepada kita. Rasa dipercaya ini nantinya akan berbuah baik pada diri kita sendiri. Yang ketiga adalah tidak menyela pembicaraan orang lain. Memotong pembicaraan dianggap tidak sopan karena kita dirasa tidak memiliki respect
kepada si lawan bicara. Ada saat di mana kita akan memulai pembicaraan. Kita hanya perlu sabar dan menunggu kapan waktu itu tiba dan mendengarkan dengan sesama apa yang dikatakan lawan bicara kita. Intinya adalah kita harus memiliki kepekaan sendiri terhadap orang lain agar kita juga dihargai. Yang keempat adalah self-control atau pengendalian diri. Pengendalian diri ini membuat diri kita terhindar dari masalah. Salah satu dari bentuk self-control adalah menahan emosi yang dapat memicu keluarnya perkataan yang tak pantas untuk diucapkan, yang nantinya akan berdampak melukai perasaan orang lain hingga berujung kekerasan. Materi selanjutnya adalah sanksi-sanksi bagi pelanggar etika berkomunikasi. Setiap kesalahan pasti akan ada sanksi yang didapatkan oleh pelanggannya. Begitu pula dengan etika berkomunikasi. Penggunaan tutur kata yang baik dalam berkomunikasi akan menghindarkan kita dari mendapatkan sanksi-sanksi yang ada. Sanksi-sanksi yang akan didapatkan bagi pelanggar etika berkomunikasi yang baik adalah yang pertama, sanksi sosial. Sanksi sosial adalah sanksi yang diberikan oleh masyarakat yang ada. Biasanya sanksi ini diberikan bila kita melakukan kesalahan yang dapat dikategorikan sebagai kesalahan yang kecil. Bentuk dari sanksi ini biasanya adalah dicap jelek oleh masyarakat atau dikucilkan oleh masyarakat. Bentuk sanksi yang kedua adalah sanksi hukum. Sanksi hukum biasanya diberikan oleh pihak yang berwenang, misalnya adalah kepolisian dan hakim. Biasanya pelanggaran yang dilakukan adalah dikategorikan sebagai pelanggaran yang berat dan memang harus dihukum. Pedoman dari sanksi hukum adalah undang-undang. Maka sanksi hukum ini biasanya sama di setiap wilayah. Contoh paling umum dari sanksi hukum ini adalah hukuman penjara. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, yaitu manfaat berkomunikasi yang baik. Manfaat berkomunikasi yang baik pastinya ada banyak, dan di sini saya hanya akan menyampaikan 6 manfaat saja. Yang pertama, dihargai orang lain karena kita menghargai mereka juga. Yang kedua, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik. Yang keempat, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Yang kelima, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang ada. Dan yang keenam, memahami apa yang dikomunikasikan oleh orang lain. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang tak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.